1440 AM, suara edukasi akrab dan mencerdaskan. Baik sahabat edukasi, siang hari ini kita masih ngobrolin tentang internet sehat untuk anak. Seperti apa sih internet yang sehat? Kalau kata Mas Valen tadi, internet yang sehat adalah yang pertama adalah pengendalian dari setiap individunya. Itu adalah filter yang paling bagus. Apapun yang kita akses, apapun yang kita butuhkan, kita tahu dan cukup bijak untuk membukanya. Ya, tapi kalau menurut pendapatnya Mas Dwi, banyak sekali filterisasi secara teknis. Tapi tetap lagi, sekali lagi, bahwa filterisasi secara teknis itu pun pasti masih bisa ada bocornya. Ditutup depan, ditutup belakang, bisa masuk dari samping. Samping ditutup, masuk dari atas. Ini seru banget. Tapi nanti juga kita akan ada satu orang ibu yang akan ngobrol bareng dengan kita, dan beliau akan memberikan sebuah testimoni tentang bagaimana dia mengarahkan tentang internet yang sehat untuk sang putri tercintanya. Dan untuk itu silakan Anda bisa gunakan line SMS kami untuk berinteraksi di 081325261440 atau melalui Twitter ya. Anda cukup mention ke @suara_edukasi atau melalui telepon di 7418914. Kita tunggu dari sekarang, silakan. Saya mau ke Mas Dwi lagi bicara soal internet yang begitu banyak dan gampang dijangkau. Kalau menurut pengamatan Mas Dwi, ini internet seberapa mudahnya sekarang menjangkau? Setiap anak-anak kayaknya gampang banget di setiap bukan setiap mall ataupun gedung-gedung besar, tapi di setiap gang, warnet, apalagi internet gratisan, mall yang menyediakan perangkat wifi di mana mereka bisa dengan gampangnya mengakses dan gratis. Ini gimana kalau gimana? Baik, sebenarnya ini mengalami evolusi yang panjang perjalanan kita mengenai bagaimana internet itu jadi murah ataupun gampang ditemui. Karena sekarang ini yang terjadi pada dunia manapun atau belahan dunia manapun, rata-rata yang namanya internet itu bukan hal barang mewah lagi begitu. Bahkan kalau kita bicara di dalam negeri aja nih, di Indonesia ataupun di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, mungkin orang dengan cukup berbekal beli satu potong kue dan satu gelas kopi sudah bisa ngenet 24 jam, istilahnya begitu kan. Ini yang terjadi di kita ya sekarang. Walaupun kasihan kopi shopnya Mas ya. Betul. Jajannya di kita nongkrongnya lama ini kayak gitu. Ini yang terjadi. Nah, sekarang yang permasalahan itu adalah apa sih yang mahal di sana? Sekarang ini jadi masalah itu konten. Karena yang diraja ini konten. Karena hampir bisa dikatakan nilai rupiah dari sebuah akses ini bisa dikatakan bisa sampai 0 gitu kan. Kita temuin di iklan manapun itu mengatakan sekian ribu bisa dapat sekian giga gitu. Itu dengan mudahnya. Ini sebenarnya menjadi barrier itu jadi terhapus gitu. Artinya demikian mudahnya akhirnya konten itu bisa ditembus begitu kan. Karena dulu mungkin orang berpikir mau buka video aja ataupun taruhlah YouTube dengan koneksi yang GPRS megah-megah kan istilahnya. Sekarang cukup dengan colokan USB aja beli 10.000 atau 50.000 sudah kenceng gitu. Ya. Ini sebenarnya barrier yang akhirnya bisa membuka peluang itu jadi lebih banyak nih tantangan orang tua ataupun dunia pendidikan kita. Ini yang akhirnya timbul tadi pisau bermata dua itu. Ini yang akhirnya menjadi ya bisa dikatakan apakah ini berita bagus ataukah ini satu malapetaka ya. Sebenarnya kembali ke masalah tadi, kalau ini tujuannya dari konten ataupun perilaku orang untuk menjadi sesuatu yang bagus, saya kira ini kelebihan begitu. Karena apapun bisa kita lihat nih, bahkan kalau mungkin seorang guru di pedalaman sana tidak pernah nih misalnya di daerah mungkin kawasan yang tidak punya jalur kereta api begitu kan, nggak mungkin dia menerangkan secara visual di depannya ini kereta api seperti itu, nggak ada barang. Tapi dengan dia menggunakan perangkat modem yang murah meriah, laptop yang mungkin netbook aja sudah bisa menunjukkan ini namanya kereta api nih begitu kan. Akhirnya lebih interaktif. Mungkin nggak bisa dipegang, tapi secara visual dia dapat begitu kan. Nah ini kelebihannya yang tidak mungkin bisa diukur lagi begitu kan, kemudahan itu tidak. Selain juga masalah-masalah risiko yang ditimbulkan juga demikian seimbang gitu. Jadi tinggal bagaimana pengendalian tadi Mas Valen. Oke. Baik Mas Dwi. Ini ada hal yang menarik sekali di sini adalah ketika sekarang banyak sekali terjadi fenomena ketika seorang anak-anak sekarang, anak-anak SMP deh, anak-anak SD. Kita kalau lihat gadget mereka, waduh, kayaknya zaman kita dulu mungkin di tahun 80-an, tahun 70-an lihat gadget kayak gitu, wah, nggak kepikir ya. Sekarang gadget bisa dengan mungkin dari harga di bawah 1 juta pun bisa untuk mendapatkan itu semua, ya kan? Bahkan PC ataupun netbook, laptop atau apapun kita bisa mengakses itu semua. Orang tua dengan
rasa kasih sayang mereka, ingin anaknya mendapatkan hal yang terbaik, mereka memberikannya. Tapi seringkali di sini terjadi fenomena masalahnya. Banyak sekali orang tuanya memberikan barang-barang yang cukup dahsyat, kecanggihannya luar biasa hebat, sehingga anak-anak mereka tuh jadi hebat juga ternyata ya setelah mendapatkan perangkat itu. Tapi kenyataannya orang tuanya ini malah justru nggak begitu ngerti tentang apa yang mereka berikan. Jadi bisa dikatakan banyak sekali orang tua tanpa bisa menafikan yang nggak ngerti juga untuk bagaimana mengakses ya kan browsernya. Wah, ini browser selalu membuka melalui e-explorer gitu ya. Sedangkan browser begitu banyak, dia nggak tahu recent image-nya sudah disembunyikan. Nah, seperti hal seperti itu. ini gimana nih fenomena seperti ini, Mas? Ya, jadi saya bilang ini barang baru yang sudah jadi murah, sehingga orang banyak tuh buru-buru pengen tahu barang baru ini seperti apa, apalagi kecepatannya sekarang udah luar biasa gitu, dengan harga yang murah. Nah, ini kenyataan bahwa yang harus kita pahami saat ini, dengan upaya apapun oleh pemerintah, baik oleh orang tua apapun, anak itu tidak bisa terhindari dari hal-hal yang tanda petik kurang baik yang dia bisa peroleh dengan sengaja maupun tidak sengaja melalui internet atau dari temannya, dari siapapun dia, melalui percakapan, melalui komunikasi internet. Itu kita harus tahu dulu bahwa anak akan sulit diproteksi, tetapi untuk meminimalisir itu kita punya upaya. Tetapi untuk menutup jalannya sama sekali gitu, saya rasa impossible. Maka kalau saya bilang anak 2 tahun sudah tahu hal-hal yang dewasa dan dia bertanya kepada ibunya, sudah sering terjadi. Banyak kasus yang kita turun di lapangan, kebetulan kita sudah banyak turun tuh. Wah, di komunitas mana saja gitu, semasa sekolah-sekolah. Banyak yang bertanya, usia berapa sih, kapan sih anak yang pantas ini beli ini. Saya bilang satu, orang tua kan selalu harus punya deal dengan anak. Saya tidak mau intervensi orang tua yang punya aturan sendiri kan yang terbaik untuk anaknya. Kalau saya membeli satu smartphone buat anak saya bilang buat dia, jika papa ketahuan nanti kamu menyalahgunakan smartphone ini, papa akan cita ini. Deal, kalau deal kita beli. Oke, agreement awal nih sama dia. Ya, anak sama kita ajak untuk tanggung jawab gitu ya. Ini bukan soal ancaman, sebenarnya mengajak dia untuk bertanggung jawab terhadap ada bargain sedikit. Ada bargaining gitu. Sehingga pada saat dia melanggar, saya ingat kita sudah berjanji, maaf, mau ujian papa cita dulu gitu. Contohnya seperti itu. Tapi tentu banyak orang tua juga punya cara-cara yang berbeda. Kembali lagi bahwa apapun yang dibeli oleh orang tua, diarahkan oleh orang tua ini, ada 2 hal yang saya kadang-kadang sedih gitu. Ya, pertama untuk memenuhi gaya hidup atau untuk memenuhi kebutuhan untuk mencari informasi, meningkatkan kemampuan pribadi, artinya keterampilan maupun pendidikan. Karena ini bias sekali. Kadang-kadang kita sudah punya smartphone bagus ya, tapi jalan ke toko ada yang model baru, kita ingin beli lagi lah. Yang dicarinya apa? Isi beritanya supaya bisa berkomunikasi dengan mama di rumah dengan aman, apa ingin sesuatu yang berbeda gitu, supaya berbeda dengan kawan-kawan. Di sinilah orang tua perlu penting bahwa kalau kita hanya bisa mengetik surat dan printingnya itu adalah surat, mau dari Pentium 1 mau sampai dengan yang tercanggih, keluarnya juga surat gitu. Artinya ya, pemenuhan smartphone apapun itu oleh orang tua nih ya, paling tidak mengedukasi anak tuh pertama dengan agreement dulu lah gitu. Walaupun gaptek, tetapi mama sudah tahu nih gitu loh. Kalau kamu pakai gini-gini ini, mama udah tahu bisa gunakan. Bagaimana nih kalau setelah satu waktu ketahuan? Boleh dong mama cita. Boleh dong mama proteksi. Jadi sudah mulai mengajak anak untuk tahu mana tanggung jawab dan hak dia gitu.
Kalau Anda bertanya apakah orang tua pantas dan tidaknya, saya nggak berani jawab. Karena orang tua Indonesia bilang, siapa sih lu? Melarang gua untuk beli ini buat anak gua, nggak akan bisa saya melarang. Cuma bijaklah orang tua, dan tentu saja dalam saat membeli dia ngajak anak itu ngomong soal itu. Oke, Mas Valen, apakah untuk Mas Dwi, Mas Valen juga Boleh. Aulia nih, tiga orang silakan dengan menjawab. Apakah begitu cepatnya teknologi sekarang dan anak-anak kan biasanya lebih update dibanding orang tuanya. Orang tua ini harus ikutan update juga nggak sih sebenarnya untuk bisa mengetahui, mengawasi, atau paling tidak mereka tahu siapa yang mau duluan, silakan. Ibu Aulia kayaknya. Sebagai orang tua, apakah ibu putranya umur? Putra saya yang paling besar 15 tahun ya. Sekarang berarti kelas SMA kelas 1. SMA kelas 1. Nah, anak SMA kelas 1 15 tahun, kuriositas mereka tuh tinggi sekali. Mereka ingin tahu apa aja, dan biasanya mereka cepat banget update-nya dibanding sang ibu. Bukan SMA aja, bahkan dari SMP. Dari SMP. Ibu sendiri ikut mengikuti perkembangan zaman di dunia internet. Pasti, menurut saya perlu banget. Jadi kalau kita teman anak kita punya Facebook misalnya, Ya. kita perlu jadi temannya, dan kita perlu jadi teman anak-anaknya. Maksudnya jadi dari teman-teman ke teman Betul. gitu, kita Ya. ajalin pertemanan ini. Setidaknya kita tahu apa yang mereka tulis di wallnya, apa inbox mungkin nggak ya, karena kita kan nggak tahu password gitu. Tapi ada juga lah satu masa dia lupa melogout inboxnya, terus kemudian saya bisa membacanya gitu. Dan ternyata memang saya kemarin sempat bertanya sama Pak Valen, usia berapa sih kita harus tahu password anak, dibatasi sampai usia berapa gitu untuk anak tuh punya privasi gitu. Karena saya mendapati anak saya inboxnya itu serem gitu. Serem dalam artian dia bicara bahasa yang kotor karena mungkin lingkungan yang mempengaruhi dia seperti itu. Terus kemudian dia bicara dengan orang dewasa yang di atas usia dia, yang mungkin mengajaknya ke arah-arah yang negatif dan tidak baik dalam pergaulannya. Kebetulan dia anak band yang komunitasnya kita tahu sendiri kadang berbahaya untuk nggak cukup sehat gitu. Ada yang beberapa yang nggak sehat. Ya walaupun nggak semua begitu, tapi saya khawatir dia nggak under control gitu. Oke, usaha Ibu Aulia ketika Ibu mengetahui ada hal yang tidak beres ya, seperti Ibu. Apa kiat-kiat Ibu ketika itu yang langsung Ibu lakukan? Ada tindakan-tindakan apa kepada sang putra ya? Putra ya? Si putra yang pertama ini. Yang pasti ketika nemuin sesuatu yang luar biasa itu kita shock gitu. Karena gini, di rumah dia baik loh gitu. Dia anak manis, dia nurut gitu. Saya nggak akan berpikir sejauh dia tuh akan macam-macam gitu, neko-neko gitu ya. Tapi kan bahwa pergaulan itu sangat luas gitu ya, lingkungan tuh nggak bisa kita hadang untuk kita kuntit dia 24 jam, nggak mungkin kan. Jadi ya saya terpaksa saya tuh pelan-pelan bicara dari hati ke hati. Pada dasarnya sih sejuta teori apapun yang orang buat untuk kita mengendalikan anak, itu tetap aja powernya dari hubungan kita dan ibu dan anak. Bagaimana dia mendekat pada kita, bagaimana dia menjadikan kita tuh sahabat yang dia mau bicara gitu. Oke. Itu nggak mudah loh Mas, nggak mudah buat semua anak. Ini menarik sekali, siang hari ini dalam 1 jam ini kita akan membicarakan dari mulai serat optik sampai dengan serat hati ya. Ya. Kalau bicara serat optik mungkin saya akan serahkan kepada Mas Dwi. Ya. Mas Dwi ini mengerti banget serat optik. Ya. Kalau ada serat hati ke Ibu Aulia, tapi sebentar dulu kita akan membahas serat hati ini bagaimana Ibu personal approach bersama dengan sang putra. Kita akan break dulu dan untuk Anda mungkin mempunyai satu cerita yang sama silakan dengan Ibu Aulia, atau mempunyai satu trik bagaimana mendekatkan diri terhadap anak menghadapi invasi internet yang begitu hebatnya sekarang. Silakan Anda bisa gunakan line SMS kami di 081325261440 atau interaktif 7418914, atau Anda cukup mention di Twitter kami @suaraedukasi @suara_edukasi. Kita akan kembali.